mati, tapi ending dari semuanya ia akan bangkit. Ini pemberitahuan kedua. Menjelang Good Friday atau Jumat Agung, itu ada 4 kali pemberitaan oleh Tuhan Yesus mengenai dia akan diserahkan. Minggu yang lalu kita telah dengar pemberitahuan yang pertama. First announcement about his death on the cross and his resurrection, dan mengenai kematian dan kebangkitannya. Dan minggu ini kita akan dengar pemberitahuan kedua, the second notice by Jesus about his torture and death and crucifixion on the cross and his resurrection. Jadi yang kedua ini pemberitahuannya sama, tempatnya yang berbeda. Pemberitahuan yang pertama, setelah ia menyampaikannya, mereka pergi ke Gunung Tabor atau Gunung Kemuliaan. Petrus, Yohanes, Yakobus menyaksikan betapa hebat kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus ditunjukkan di atas Gunung Tabor. Sedang pada pemberitahuan yang kedua, setelah memberitahukannya, Yesus pergi ke Kapernaum. Jadi para teolog itu memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita menemukan bahwa ada 4 kali pemberitahuan. Pemberitahuan pertama beda dengan pemberitahuan kedua menyangkut paut kepergian Yesus. Jadi pertama setelah menyampaikannya pergi ke Gunung Tabor atau Gunung Kemuliaan. Yang kedua ini setelah memberitahukan pergi ke Kapernaum. Nah, kita akan baca pemberitahuan kedua ini. Markus 9 ayat 30. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Jadi Yesus kalau mengajar dia tidak mau diganggu. Mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti, murid-murid tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Sudah tidak mengerti, tidak mau tanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Jadi ini yang kedua. Tadi saya sudah jelaskan pemberitahuan pertama menjelang perang Good Friday atau Jumat Agung. Itu Yesus ke bukit atau Gunung Tabor, Gunung Kemuliaan, sudah dihotbahkan minggu lalu. Pemberitahuan yang kedua setelah dia kasih tahu pada ayat yang ke-31 itu, lalu mereka pergi ke Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ini juga perlu digarisbawahi, Yesus menganggap 2 tempat sebagai rumahnya. Pertama Nazaret dan yang kedua Kapernaum. Di 2 tempat itu dia lebih banyak tinggal. Ketika Yesus sudah di rumah, jadi penyampaiannya kata di rumah itu bukan bicara tentang rumah orang lain, tapi sebuah penyebutan khusus tempat di mana ia biasa tinggal.
Ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Mungkin mereka omong bisik-bisik di antara mereka. Mereka pikir Tuhan tidak tahu. Jadi Tuhan Yesus tanya, ayat 34. Tetapi mereka diam. They keep silent. Mereka diam semua. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan, who is the greater? Siapa yang terbesar? Who is the boss? Who is the leading and leader? Siapa yang memimpin dan siapa pemimpin? Siapa yang paling besar di antara mereka? Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pertama perlu cerna mulai daripada pembacaan Markus 9 ini dari awal. Saya ulang membacanya kepada kita. Ayat 31. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Jadi di saat ia mengajar, ia kasih tahu sama mereka, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Ada pertanyaan secara teologis. Tuhan Yesus ajar apa? Lalu sambung dengan kasih tahu pemberitahuan yang kedua. What Jesus teach to his disciples, and he remind them about his torture, his death, and they bring him to the cross and die, and in the 3rd days to raise up from the dead. Jadi sebenarnya Yesus ajar apa? Lalu bersambungan dengan memberitahukan tentang kematiannya, berkaitan dengan sengsaranya di tangan para imam besar dan ahli Taurat, mati disalib, lalu dia bangkit pada hari ketiga. Kalau kita membaca perikop yang mendahului ayat 30 ini, ternyata Tuhan Yesus mengajar mereka mengenai doa dan puasa. Kalau saudara baca di situ, saudara menemukan bahwa murid-murid disuruh pergi untuk menyembuhkan seorang yang sakit, dirasuk setan, dikuasai dengan penyakit yang berat. Mereka tidak dapat menyembuhkan. Lalu orang tua anak itu membawa anaknya yang tidak dapat disembuhkan oleh murid-murid dan berkata kepada Yesus, bagaimana murid-muridmu tidak bisa sembuhkan? Lalu kesimpulannya Yesus berkata,
penyakit yang semacam ini hanya bisa diselesaikan dengan doa dan puasa. Jadi mengajar mereka tentang doa dan puasa, karena kebiasaan mereka berdoa dan puasa sesuai yang disinggung oleh kitab Yeremia dan Yeskiel. Mereka berdoa dan berpuasa hanya menyelesaikan sebuah seremoni, tapi mereka tidak melepaskan diri dari segala ikatan belenggu dan dosa. Bahkan mereka tidak fokus kepada Tuhan. Jadi Tuhan Yesus ajar keturunan bangsa Yahudi ini yang adalah murid-muridnya bagaimana harus berdoa menghadapi kesukaran, bagaimana berpuasa menghadapi kesukaran. Jadi itu pelajaran yang Yesus sampaikan sebelum ia sampaikan tentang pemberitahuan kedua, the second notice about his death, torture, and they bring him to the cross and they bury him and he raised in the third day. Sebelum ia diserahkan, ia menderita, ia dicerca, lalu dia dikasih penalti hukuman mati, dibawa ke salib. Tapi endingnya ia berkata hari ketiga ia akan bangkit. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, murid-murid tidak mempercakapkan apa yang Yesus katakan mengenai penyiksaan dan kematian serta kebangkitan, tetapi mereka mempercakapkan jabatan kedudukan yang disiapkan, yang menjadi bos atau ketua. Who among them become boss and leader? Yesus ngomong mengenai penderitaannya yang akan terjadi. Yesus ngomong mengenai ia akan diserahkan, dia akan disiksa, dia akan mati, dia akan dikubur, disalibkan dan dikuburkan, lalu bangkit pada hari ketiga. Sepertinya murid-murid tidak ada respon. The disciple not talk about what Jesus said to them about his torture, his death, and resurrection. But they speak about who is the bigger. Siapa yang terbesar? Who is the boss? Who is the leader? Anda lihat, banyak kali kekristenan ini model ini, meskipun orang karismatik Pentakosta, lebih banyak tidak merenungkan apa yang Yesus omong, tapi lebih banyak merenungkan dan memperbincangkan kapan saya jadi kaya, kapan saya jadi pemimpin, kapan saya jadi bos, kapan saya jadi orang yang bisa orang submit, obey, tunduk, taat, menjadi orang yang memerintah, yang menjadi orang memegang tampuk pimpinan. Dan saudara tahu, kalau keinginan jadi pemilik kekuasaan itu berkaitan, banyak kaitannya. Punya hak diskresi, kebijaksanaan untuk dapat uang dari mana-mana, memiliki otoritas untuk bikin apa saja, memiliki wewenang untuk kumpul duit, memiliki wewenang untuk punya sejumlah aset. Anda lihat pejabat-pejabat kan begitu. Baru menjadi pejabat 1 tahun, punya mobil 10. Apalagi saudara nonton di televisi bidang usaha online Bino baru sampai 1 tahun mereka sudah, tiap orang sudah bisa beli mobil Ferrari, lalu punya pengaruh besar di mana-mana, sampai artis-artis sekarang. Saudara nonton tadi malam berapa banyak artis diperiksa oleh Mabes Polri gara-gara semua mau jadi pemimpin, mau jadi kaya, mau jadi
orang yang punya pengaruh, mau jadi orang yang punya jabatan, menjadi orang yang kalau bisa semua orang hormat. Nah, yang dibicarakan oleh murid-muridnya, who is the boss? Who is the leader? Siapa yang menjadi pemimpin? Siapa yang jadi ketua? Siapa yang jadi bos? Kalau jadi bos kan bisa perintah, punya itu hak diskresi, hak kebijaksanaan untuk bikin ini, ambil uang sana, ambil harta, kumpul ini, bikin semua. Punya keleluasaan untuk itu. Ini yang ada di dalam mindset dari murid-murid. Mereka tidak berpikir, aduh kasihan Tuhan Yesus omong tentang kematiannya, Tuhan Yesus omong tentang pengorbanannya, Tuhan Yesus omong tentang kasih sayangnya, Tuhan Yesus omong tentang bagaimana dia peduli kita sampai dia mau mati di salib, dia sudah kasih tahu. Justru itu bukan menjadi fokus mereka. Berapa banyak orang Kristen yang ketika mendengar firman Allah, bukan itu yang direnungkan. Tapi mindset sedang berpikir, kapan saya jadi kaya, kapan saya jadi bos, kapan saya menjadi orang berpengaruh, kapan saya menjadi orang yang bisa perintah orang, kapan saya memiliki hak diskresi untuk mengatur, membuat kebijaksanaan, lalu orang tunduk dan takut kepada saya. Ini yang ada di dalam otak, pikiran daripada murid-murid. Waktu saya membacanya, saya pikir heran. Kalau pendeta yang khotbah bahwa dia tidak berpikir, ya karena manusia dan manusia sama-sama. Tapi ini Tuhan, dia segala Tuhan yang omong, kok sepertinya mereka tidak peduli sama sekali. Mereka tidak pikirkan sama sekali. They cannot give responded to the Lord speaking to them. Mereka tidak kasih respon apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Sepertinya jalan dengan Yesus, tapi Yesus ke kanan, mereka ke kiri. Sepertinya jalan ke gereja, tapi tubuh di gereja, tapi otak sedang di lain. Bayangkan, ini omong dengan Sang Maha Kuasa. Sang Maha Kuasa jalan sama-sama dengan mereka. Sang Maha Kuasa menyampaikan sebuah pemberitahuan yang very urgent, sangat-sangat penting. Tapi mereka tidak pikir itu. Mereka tidak pikir tentang karya penebusan, pengorbanan Yesus, kasih Yesus. Mereka pikir, who is the boss? Who is the leader? Who is the must have power and authority? Siapa yang jadi bos? Siapa yang jadi ketua? Siapa yang jadi pemimpin? Siapa yang punya kuasa? Saudara lihat ayat itu, saya baca sekalian. Tetapi mereka diam di tengah jalan. Tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar. Who is the greatest? Who is the boss? Who is the leader? Siapa yang bos? Siapa yang terbesar di antara mereka? Justru Yesus ngomong mengenai sengsara, bakal sengsaranya. Mereka tidak ngomong sama sekali. Mereka tidak percakapan. Apakah ini penyakit sampai hari ini di dalam gereja Tuhan? Firman Allah begitu dengan gencarnya disampaikan. Di KKR, di gereja, di berbagai kegiatan rohani. Tapi sepertinya belum orang bicara tentang kebenaran firman Tuhan, tensinya begitu rendah. Tapi bicara tentang hal sekuler, tensinya begitu tinggi sekali. Mereka seharusnya menanggapi apa yang Yesus katakan kepada mereka. They should have responded to what Jesus says to them. Layaknya begitu, harusnya begitu, tapi justru tidak. Apakah perilaku
masih terus mewarnai hidup kita sampai hari ini, di mana orang Kristen tidak serius memikirkan pengorbanan Yesus untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita, tidak mempercakapkannya. Tidak membicarakannya, tidak ada respon kepada yang Yesus ngomong. Apakah penyakit ini masih mewarnai kehidupan gereja hari ini? Dan kalau bicara gereja, itu bukan soal organisasi dan gedungnya, tapi organisme inside the church, inside the building. Tapi orang-orang yang ada di dalam gereja, yang ada di dalam bangunan itu, apakah penyakit ini masih mewarnai kehidupan kita? Kita dapat memeriksa diri kita. We evaluate our heart and our mind now. Are we still color our life with the what the disciples doing in their life? Apakah kita masih mewarnai kehidupan kita ini dengan cara berpikir seperti murid-murid? Lalu mungkin Anda berkata begini, oh jadi kita tidak perlu cari uang, cari makan, cari kerja, buka kios, buka toko, goreng kue, jual, lalu tak usah buat kegiatan jual beli online, tak usah jadi sopir, tak usah jadi tukang, tak usah bicara mengenai jadi pegawai negeri, pegawai swasta, tidak perlu omong itu, tidak. Tapi konteks ini saudara lihat, all disciples walk together with Jesus, and Jesus speak to them about his character and his death, but they cannot respond to that. Anda lihat ini jalan sama-sama dengan Yesus, lalu Yesus ngomong tentang sengsara, kematiannya dan kebangkitannya, mereka tidak beri respon. Artinya sama sekali tidak membicarakan hal keselamatan yang akan dikerjakan oleh Yesus. Semuanya yang dibicarakan, who is the boss? Siapa yang akan dapat jabatan, dan kalau dapat jabatan, punya kesempatan, kumpul uang, kumpul harta, dapat hormat, punya pengaruh tertentu untuk membuat orang tunduk. Itu yang ada dalam pikiran mereka. Sekali lagi, bicara mengenai cari makan, pedagang, cari pekerjaan, cari jabatan, pangkat secara sekuler, tidak ada larangannya. Untuk mendapatkan uang, harta, tidak ada larangannya. Tapi penempatan prioritasnya salah. Tuhan ngomong supaya ditanggapi, justru tidak ditanggapi. Mereka justru ambil jalan mereka sendiri. Itu masalahnya. Sebab kalau bilang tidak perlu bicara mengenai keperluan uang, makanan, minuman, jabatan, pangkat, saya mau kasih tahu. Awal penciptaan, Kejadian pasal 3, what God talk to Adam and Eve. You have power to need it all gathered. Kamu memiliki jabatan, kamu menjadi bos, kamu menjadi pemimpin di dalam taman ini untuk mengatur semuanya. Berarti dari dulu Tuhan sudah ingin kita jadi punya jabatan, pangkat, punya wewenang untuk mengatur. Tapi dalam konteks ini justru mereka melupakan suara Tuhan dan mereka mulai ambil jalan sendiri, tidak merespon apa yang Yesus ngomong. Tapi mereka menggunakan cara berpikir mereka tidak perlu dengan apa yang Yesus ngomong. Kami perlu bicarakan ini. Apakah kita hanya sibuk dengan mempercakapkan kedudukan yang ujung-ujungnya adalah untuk mendapatkan sejumlah kekayaan? Karena
Jadi bos berarti goalnya, endingnya kan dapat sejumlah kekuasaan, jabatan, kekayaan, harta, dan lain-lain. Dan juga sejumlah kemewahan dunia. Are we just busy with talking about possession, which in the end is to get some money and some wealth, and also a number of world luxury. Apakah kita hanya bicara mengenai hal itu? Kita hanya sibuk dengan mempercakapkan kedudukan, pekerjaan yang ujung-ujungnya untuk mendapatkan sejumlah kekayaan, harta, dan juga sejumlah kemewahan dunia. Apakah itu saja yang kita harus bicarakan? Sehingga Tuhan omong, mereka tidak peduli. Lu omong di situ, kita mau omong sama bos di situ. Di antara murid-murid kan bicara mengenai bos menyangkut paut kekuasaan. Kalau bicara mengenai kekuasaan menyangkut paut harta, aset yang akan didapatkan, uang yang akan dikumpulkan, harta yang akan dikumpulkan, wewenang yang didapatkan untuk orang beri hormat. Jadi yang mereka bicarakan bagaimana orang memberi hormat, bagaimana mereka dapat kekayaan. Mereka tidak membicarakan bagaimana Tuhan dihormati, bagaimana Tuhan disanjung, bagaimana Tuhan yang mengerjakan penebusan, mengerjakan keselamatan, mengerjakan pembebasan dengan pengorbanan yang Ia sampaikan. Mereka tidak perlu bicara itu. Maka itu banyak orang Kristen bungkam di tengah masyarakat, susah omong Tuhan. Tapi kalau omong dagang, wah lancar. Kalau omong naik pangkat, lancar. Omong mau cari kerja, lancar. Semua lancar. Omong berdagang, cari untung, lancar. Oh, semua. Tapi omong Tuhan, it's very difficult. When speak about God, about His salvation, about how God loved human being, bicara tentang keselamatan, tentang bagaimana Tuhan mengasihi si penjahit, itu sangat sulit. Tapi kalau sudah duduk omong mengenai itu orang kerja di sana, untuk ke sana, semua sudah sambung. Oh iya betul, begini kerja begini, oh pintar semua. Tapi speak about word of God to human being, to mankind around us, that's very difficult for us. Kalau bicara mengenai semua yang sekuler, kita sambung menyambung sampai ceritanya tidak habis-habis. Tapi kalau bicara tentang Tuhan, begitu sulit kepada sesama. Mengapa murid bahkan orang Kristen begitu bergairah membicarakan topik yang hanya untuk memuaskan keinginan daging saja? Yaitu kedudukan, jabatan, dan pemilikan harta. Padahal akhirnya kita tinggalkan semuanya itu. Why are the possible? Even Christianity today so passionate speak about this topic that are only about satisfying, about wealth, desire of the flesh. Hanya bicara tentang semua keinginan tubuh, memuaskan tubuh, dan semua yang adalah keinginan daging. That's possession, ownership of property. In the end, we leave everything. Apa artinya? Lebih banyak bicara tentang uang, harta, kedudukan, pangkat, kekayaan, aset, dan sebentar kita harus tinggalkan. Kenapa tidak pernah berbicara meresponi firman Tuhan yang bernilai dan punya hakikat kekal, memberkati kita di atas bumi dan mengantar kita ke seberang sana
menuju ke surga yang kekal. Berikan dulu sayuran bagi kita harus melakukan itu. Sebab dalam pertama Timotius masalah damai 7, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar dari sini. Kenapa kita lebih banyak mempercakapkan sesuatu yang kita rebut dan kita tidak bisa bawa kemana-mana? Kita juga mati tidak bisa bawa. Saya pernah singgung itu anak toko pit ya, yang berumah dekat di jembatan naik hotel 2 situ, yang megah deh. Dia kekayaan, mungkin dia paling kaya di Nusa Tenggara Timur, atau termasuk juga kaya di masuk dalam perhitungan orang kaya di Indonesia. Dia punya pesawat terbang, dia kuasai semua perdagangan yang datang dari luar Jawa, dia pegang, dia agen semuanya. Waktu dia sakit berobat ke Singapura, waktu tidak sembuh pergi ke Jerman, tidak sembuh ke Tiongkok, lalu pulang ayam, lalu tidak bawa apa. When you speak about wealth and property and asset, more than you speak about what God says to you about salvation, apakah kita lebih banyak berbicara dan berupaya untuk memiliki harta kekayaan dan segala sesuatunya lebih daripada ngomong tentang Tuhan? Mungkin saudara bilang, Pak Pendeta tidak mau kita kaya. Oh tidak, saudara. Kalau Pak Pendeta tidak suka saudara kaya, Pak Pendeta melawan Tuhan Allah. Sebab Tuhan Allah ciptakan manusia langsung tempatkan di tempat yang kaya raya. Taman Eden yang punya sungai mengalirkan emas, minyak, abang, harta kekayaan, kelimpahan segalanya. Berarti Tuhan ingin kita hidup kaya dong. Tapi don't you first think about that. Number one, you must speak and think about God. What God speak to you. Tapi maksudnya itu bukan nomor satu yang engkau harus pikirkan dan saudara harus bicarakan. Yang harus nomor satu kita pikirkan dan bicarakan, apa Tuhan ngomong kepada kita. Ada amin. Kita saja. Yesus berkata, pencuri datang untuk merampok dan mencuri. Saudara tahu ayat itu, karena ulang-ulang saya sudah sebutkan. Tapi aku datang supaya mereka beroleh kelimpahan, hidup berkelimpahan dalam segala hal. Berarti Tuhan tidak ingin kita miskin, melarat dan jadi pengemis, bukan? Tapi yang Tuhan ingin, kenapa you nomor satukan apa yang Dia ciptakan dan bukan nomor satukan Dia yang menciptakan? Why you not give number one to the Creator, but you give number one to all He made on the earth? Mengapa Dia sang pencipta tidak diberi hormat nomor satu, tapi hasil ciptaannya yang diberikan hormat nomor satu? Murid-murid begitu. Kenapa Tuhan Allah bukan dapat respon nomor satu, tapi justru mereka memberikan respon nomor satu kepada hasil ciptaan? Saya punya jabatan, pangkat, kedudukan, itu kan hasil ciptaan Tuhan, bukan? Bukan hasil ciptaan manusia. Pengkhotbah 5 ayat 15, sebagaimana engkau keluar dari kandungan ibunya, ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Tidak bisa. Mazmur 49 ayat 17, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya.
Kira-kira saudara beli baju model terakhir harga 12 juta. Waktu saudara mati, lalu bawa ini pakaian kasih dia pakai, dia bilang terima kasih karena saya bisa bawa ini pakaian ke kubur. Tidak. Dan apakah dia bisa bawa ini pakaian sampai di sebangsa? Tidak, 1 bulan cacing semakan semua sudah. Tidak ada yang bisa dibawa. Sekalipun dia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia bos barangkali, karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, membuat orang semua hormat dia, menghargai dia leader, dia bos. Namun dia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya, manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang binasa. Jadi kalau kita mempercakapkan hal sekuler nomor 1 lebih daripada omong tentang Tuhan bagi banyak orang, maka standar kita disamakan dengan binatang. Sebab binatang hanya tahu bangun, makan, minum, cari rumput, cari air, makan, cari tempat rindang, berbaring, lalu mati. Dia tidak pernah mempercakapkan Tuhan, dia hanya mempercakapkan rumput, air, makan, minum. Maka itu pemasukan sama seperti binatang. Jadi murid-murid jalan sama Yesus dengan tidak meresponi perkataan Tuhan Yesus. Sebenarnya mereka pada saat itu ada pada kelas binatang. Sebab yang mereka percakapkan hanya soal rumput, soal siapa bos, soal makanan, air yang diminum, soal tempat peristirahatan, tempat dihormati, dihargai seperti masuk seapapun 9 ini untuk supaya dapat hormat bagi dirinya karena jadi bos. Mereka disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Nah, yang kedua ini terakhir. Tadi seluruh bagian pertama. Yang kedua, sudah kadang tidak mengerti itu. Tadi kita baca ya, firman Allah dalam catatan Injil yang lalu kita dengarkan bersama. Sudah tidak mengerti, masih tidak mau tanya. They keep silent and have not dared to ask Jesus about what Jesus says to them. Mereka berdiam diri saja. Mereka tidak tanya sama Tuhan. Mereka tidak berani tanya. Di dalam perjalanan itu Tuhan sudah omong. Mereka tidak berani tanya karena mereka tidak mengerti. Mereka juga tidak mau tanya. Ini bukan persoalan peribahasa orang Indonesia malu bertanya. Bapak Ibu tahu dan minta, saya di SR sudah pakai peribahasa. Saman SR, saman SD pasti, saman sekarang pasti. Malu bertanya sesat jalan. Ini mereka sudah jalan sama-sama dengan Yesus yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Mereka juga tidak tanya di mana jalan yang benar. Mereka malu, they keep silent. Mereka diam saja. Pasti mereka akan susah kalau sikap hidupnya seperti itu. Kalau kita tidak mengerti apa-apa. Kalau jalan dengan Tuhan, tanya Tuhan, Dia yang maha tahu kan, ada amin. Dia akan kasih tahu segalanya. Berikan urusan di mana terbaik. Memang kalau kita salah bertanya kepada orang yang tidak tepat, kita bisa sesat juga. Tetapi ini kan murid-murid jalan dengan Yesus, tapi firman Tuhan mereka tidak mau bertanya.
mereka tidak mau tanggapi, mereka tidak mau bertanya. Mereka lebih suka pikiran mereka. Dan ini yang menyesatkan pemazmur bilang mereka disederajatkan dengan binatang. Saya masih ingat kami ke konferensi misi di Spanyol, di Madrid. Lalu selesai konferensi, saya dengan Ibu Gembala punya keinginan kuat pergi ke Menara Eiffel di Paris. Karena pikir-pikir orang kasasar dari timur sini, ya sampai di sana dan pergi di Menara Eiffel di Paris. Kami punya kenalan baik namanya Pak Rudi dengan istri. Kami ingin ke sana dengan naik bis. Tapi barangkali mereka sayang sama kami, apalagi dia punya istri. Baru saya tahu waktu kami tiba di Eropa, di Schiphol di Amsterdam, baru istrinya bercerita, bilang, Papa John, saya ini bertobat sampai bisa tinggal di Eropa ini. Waktu Bapak John khotbah di jalan-jalan, di naik hotel, khotbah di pasar itu Senggol. Dulu ada pasar Senggol di itu bundaran itu Mukapolda itu kan ada pasar Senggol di situ. Jadi saya pergi pinjam orang Bugis, orang punya itu tambah jualan, saya berdiri dia hot. Dia ikut dengar khotbah di situ. Waktu itu dia bilang dia baru umur 6 tahun atau 7 tahun, dia pergi dengar. Ikut terus, dia bertobat, dia menyerahkan diri. Lalu dia putuskan dia besar mesti sekolah pendeta dan jadi pendeta di Eropa. Dan betul dia jadi pendeta di Eropa. Jadi dia bilang, Bapak John dan Ibu tak usah naik bis. Nanti saya punya suami Rudi setir, kita pun mobil antar pergi ke Menara Eiffel di Paris. Jalan 1 malam 2 siang. Jadi kita masuk kota Paris, dia juga sudah bingung. Dia pintar bahasa Italia, bahasa Spanyol, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Swiss dia juga pintar. Karena dulu dia angkatan laut di Indonesia. Dia punya suami. Jadi antar Pak. Dari jauh kita sudah lihat Menara Eiffel, terputar. Kita semua keluar kembali ke jalan tol, mau masuk menuju ke Spanyol kembali. Lalu kalau sudah masuk jalan tol sana kan kita tidak boleh balik lagi datang di sini, mesti putar barangkali 40 km baru bisa kembali lagi. Lalu Bung Rudi ini parkir mobilnya, lalu dia pergi tanya orang di samping jalan menuju ke pintu gerbang tol. Dengan kita mau pergi ke Menara Eiffel, ini kita sudah sesat, kita sudah salah jalan. Lalu orang itu kasih petunjuk, you putar kembali, ikut jalan kecil ini, you turn to right, and you get Menara Eiffel. Saudara lihat, akhirnya kita putar balik, kembali putar, sampai di Menara Eiffel jam 2 pagi. Ini saya mau cerita, kalau malu bertanya akan sesat di jalan, tapi kalau bertanya pada orang yang tepat, engkau akan sampai di tujuan. Murid-murid malu bertanya, sehingga mereka tidak sampai ke destinasi yang sebenar, tujuan yang sebenarnya, yang Yesus maksudkan. Dia itu pikirkan tentang Tuhan, dia itu pikirkan tentang karya penebusannya. Firman Tuhan mereka katakan mereka malu bertanya, mereka tidak mau bertanya. Itu persoalan besar. Kalau mau bertanya itu persoalan besar. Ayat 32. Mereka tidak mengerti perkataan itu.
namun segan menanyakannya kepadanya. Malu bertanya, takut bertanya, nanti sesat. Jangan lakukan itu dalam hidup kita. Kalau Anda tidak mengerti sesuatu, tanya pada orang yang tepat, jangan pada sembarang orang. Tanya pada Yesus, Ia memberi jawaban yang tepat. Tanya kepada hamba Tuhan yang tunduk dan takut kepada firman Allah. Kiranya Tuhan memberkati saudara. May you stand up please, bangkit berdiri sekarang.